Sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih setianya yang begitu luar biasa bagi kita. Baik saudara, lain-lain Tuhan masih mereka urus kencing, buang air kecil, jadi kita menanti sebentar. Selamat datang saudaraku Aldi yang terhormat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan berbicara dari hal semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah. Termasuk kantong saudara pun adalah milik Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca di dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Saudara jangan cepat-cepat pulang karena di luar hujan besar. Ya, jadi jangan cepat-cepat pulang. Sudah dapat semua? Amin. Haleluya. Amin. Ada yang tidak bawa Alkitab, ada di sini Alkitabnya. Semua nggak bawa. Ya? Semuanya nggak bawa. Itu. Ini ada ini. Oh, ada HP-nya. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud 1, 2, 3. Tuhan yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dia yang menetapkannya di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Ya, ulangi lagi sekali lagi supaya bagus bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amin. Silakan duduk. Iya, ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta isinya,
termasuk saudara dan termasuk saya. Tuhanlah yang menciptakan engkau dan saya. Tidak. Tuhan kan, saya kan keluar dari rahim ibu, bukan dari Tuhan. Tapi Mazmur berkata, dari rahim ibu aku merajut engkau. Saudaraku, kalau kain yang dirajut, biasanya apa itu yang suka dirajut itu? Bukan jumlah. Seloyor ya. Semacam selendang. Nah, itu selalu dirajut. Dirajut begitu indah. Ada kembang-kembangnya dan lain sebagainya. Nah, itu dirajut. Dan Tuhan merajut kita di rahim ibu. Jadi engkau ada pada saat ini bukan karena kemauan daripada ayah dan ibumu. Halo? Engkau dan saya ada pagi hari ini karena kemauan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita ada rencana Tuhan. Ada yang baru hamil, sekian bulan tahu keluar lagi. Berarti belum waktunya untuk ya menyelesaikan. Rajutan itu gagal. Tetapi waktunya tiba. Tuhan merajut begitu. Tuhan mau agar supaya kita bekerja sama dengan Dia. Di dalam kita merespon kehadiran Allah di dalam diri kita harus bekerja bersama-sama dengan Dia. Silakan Pak Joshua baca. Next. Pengakuan Israel seisi dunia Allah yang menciptakan. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Israel bahwa Allah yang menciptakan segala isi dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, sehingga pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka ciptaan Allah itu jadi rusak. Kalau ciptaan Allah itu sudah mulai jadi rusak, maka siapa yang harus memperbaikinya? Apakah manusia juga bisa memperbaiki ciptaan Allah itu? Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa dikatakan kepada Allah, Allah katakan begini, aku membuang kamu ke Taman Eden. Biarkan. Agar supaya kamu memelihara semuanya yang ada di bumi ini. Allah menyuruh manusia itu memelihara bumi dengan segala isinya. Bahkan disuruh agar supaya manusia itu memberikan nama kepada setiap binatang. Baik binatang melata, binatang apapun berkaki 4 maupun ikan di laut sekalipun. Tuhan suruh kasih nama. Jadi manusia diperintahkan untuk beri nama dan memelihara tanaman-tanaman yang ada di taman itu. Tujuan Allah menciptakan manusia agar supaya hidup di dalam kekekalan.
Tetapi karena manusia tidak taat kepada Tuhan, tidak taat akan janji dan perintah Allah, mengakibatkan manusia itu jatuh di dalam dosa. Seringkali manusia itu selalu digoda dengan iming-imingan segala apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga akhirnya manusia itu gampang sekali dibodohi, diiming-iming, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, saya ingatkan kepada saudara sekalian, waktu iblis bagaikan ular datang dan mulai menggoda Hawa, dan Hawa ambil itu buah. Hawa dia makan itu buah, tetapi belum terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Kutukan belum datang kepada Hawa. Tetapi pada saat buah itu diberikan kepada Adam, saking cintanya Adam kepada istrinya, dia mengambil itu buah, tidak pikir lagi, dia tidak menelaah lagi apa kata Tuhan kepada dia. Buah yang di padang ini semua boleh kamu makan, tapi buah yang di tengah itu tidak boleh kamu makan. Pohon yang di tengah itu tidak boleh kamu makan, jamah pun tidak. Tuhan sudah kasih tahu kepada Adam seperti itu. Tetapi karena saking Hawa digoda, dan akhirnya Hawa makan itu buah. Dan waktu saat dia berikan kepada Adam, waktu Hawa makan buah itu belum itu kutuk belum turun ke manusia itu. Tetapi pada saat Adam dia mengambil buah itu dan makan, barulah kutuk jatuh kepada manusia itu. Artinya saudaraku, laki-laki itulah yang bertanggung jawab di dalam keluarga rumah tangga itu. Suami istri itu, laki-laki itu yang diberikan tanggung jawab Tuhan. Dan kalau laki-laki itu dia tidak taat akan firman Tuhan, laki-laki itu, suami tidak taat akan firman Allah, maka seisi keluarga itu akan hancur. Ini sangat ditekankan kepada kita semua. Hawa bisa saja jatuh di dalam dosa, tapi kalau prinsip laki-laki itu kuat, maka keluarga itu akan diselamatkan. Amin. Ada suami-suami di sini? Ada suami-suami di sini? Ingat itu. Suami itu harus menjauhi bawah. Dan suami itu harus menuntun keluarganya. Bukan istri yang harus mendikte suami. Tidak. Suami yang harus bertanggung jawab untuk keluarga. Dan keselamatan keluarga itu ada di tangan suami. Keluarga itu mau baik, harus suami itu baik. Keluarga itu mau sukses, suami itu harus sukses. Harus ikut berita firman Allah. Maka engkau dan saya akan sukses. Haleluya. Amin. Suami-suami jangan marah sama saya. Marah kalau marah sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu suami-suami harus punya kewibawaan Kristus melalui firman Allah. Haleluya. Firman Tuhan melihat katakan demikian.
Kemudian pasal yang ke-1 ayat 26 katakan apa? Marilah kita jadikan manusia menurut peta dan teladan kita. Jadi Anda dan saya itu adalah petanya Allah, gambarnya Allah. Kalau peta Allah, gambar Allah, berarti saudaraku yang kekasih, Anda dan saya itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sangat mulia, lebih mulia dari malaikat. Karena tangan Tuhan sendiri yang merajut manusia itu, sehingga akhirnya manusia itu jadi sebagaimana adanya. Waktu itu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu, Adam itu dengan tanah liat. Waktu dia ciptakan Adam dengan tanah liat itu, sudah bisa berjalan tidak? Waktu dia ciptakan, sifatnya masih tanah. Sudah ada rambut? Belum ada rambut. Sudah ada tulang-tulang? Tidak ada tulang-tulang. Sudah ada hidung? Belum ada hidung. Sudah ada mata? Belum ada mata. Masih tanah semua. Halo? Kalau masih tanah semua, berarti tidak ada kehidupan. Pada saat Allah menghembuskan nafasnya, tiupan Allah masuk ke hidungnya, ke mulutnya Adam, barulah Adam itu hidup. Sehingga apa yang terjadi? Rambutnya tumbuh. Apa yang terjadi? Tulang-tulangnya akhirnya tumbuh, ada semua. Dan luar biasa kekuatan. Jadi saudaraku, waktu Allah ciptakan manusia dengan tanah, ini rambut belum ada. Dan kalau rambut ini saudara dikuburkan di dalam tanah, beratus tahun pun dia tidak akan hancur. Yang hancur apa? Tubuh, daging saja yang hancur. Kenapa tulang tidak hancur? Kenapa tengkorak kepala ini tidak hancur? Karena ini adalah gambarnya Allah. Karena ini adalah berbicara dari hal kekekalannya Allah. Sehingga saya tanduk ini adalah kekekalan. Tulang-tulang ini adalah berbicara dari hal kekekalan. Sehingga manusia pada saat meninggal pun dia tidak boleh dibakar. Kalau saudara dibakar, kira-kira bisa tumbuh lagi enggak? Ibarat batu bata. Halo? Batu bata, agar supaya jadi batu bata yang kuat, dia harus dibakar. Betul? Pada saat dia dibakar, kira-kira kalau taruh saja itu satu kacang hijau saja, kacang hijau taruh di tanam di di batu bata itu, bisa tumbuh nggak? Bisa tumbuh? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sudah mati. Tanah itu sudah mati. Sudah tidak ada kehidupan di dalam tanah itu. Tapi kalau dikuburkan di tanah, maka itu akan kembali. Ya, dia tumbuh dengan bagus. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, orang Kristen mati tidak boleh dibakar. Karena apa? Menghilangkan unsur kekekalan yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri.
Saya sudah wanti-wanti selalu, orang mati itu tidak boleh dibakar. Tetapi anehnya ada orang Kristen yang mati minta dibakar. Bukan lagi orang Kristen, pendeta pun mati minta dibakar supaya dia menyusahkan keluarga. Supaya jangan bayar setiap bulan apa? Iuran. Itu orang yang mati dibakar itu sampai samakan dengan Sunda atau penzina, pencuri, ya, penipu, pendusta. Itu orang yang harus mati dibakar. Penyembah berhala mati harus dibakar. Orang yang menyembah berhala mati harus dibakar. Karena mereka tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, saya wanti-wanti di gereja ini, kalau jemaat mati jangan dibakar. Tetapi kalau mereka sudah pergi dari gereja ini mau dibakar, silakan saja. Saya tidak melarang. Tapi firman Tuhan yang melarang. Saya minta saudaraku tertanam di gerejamu. Amin. Lukas 6 ayat 44. Firman Tuhan berkatakan demikian, setiap pohon dikenal oleh buahnya. Saudaraku, seorang Kristen yang benar pasti buahnya juga baik. Halo? Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat kepada firman Allah, maka dia juga akan baik dan kelihatan luar biasa diberkati. Banyak orang Kristen yang tidak mengikuti firman Allah, mengakibatkan apa yang terjadi, saudara. Ibaratnya kereta yang zaman dahulu kala. Kalau kereta zaman dulu Susah. jalannya itu susah. Duit susah. Duit susah. Jadi susah terus. Pikirnya apa? Duit melulu. Duit susah. Duit susah. Tapi orang Kristen yang betul, ada duit tidak ada duit, senang. Haleluya. Senang, selalu senang. Amin. Walaupun tidak punya uang, orang tidak akan kira bahwa dia tidak punya uang. Pasti dia orang kaya. Haleluya. Hari Jumat lalu saya khotbah di perusahaan di mana saya kerja. Saya bilang saya orang kaya. Saya ngomong saya orang kaya. Sombong ya. Waktu saya menikah memang istri saya orang kaya, tetapi saya yang kaya sekarang. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Kenapa? Semua orang nggak pikir bahwa saya ada uang atau tidak ada uang. Selalu ada uang. Tapi uangnya dari mana saya juga nggak tahu. Siapa yang minta duit? Kalau ada di kantong saya 10.000, saya kasih 10.000. Jadi tidak pernah orang minta uang saya tidak pernah kasih. Pasti saya kasih. Asal jangan curi aja. Sebentar aku minta. Coba cepet dong. CP itu tidak ada di kantong. Di nenek. Ada di nenek. Saudaraku, harus begitu. Bayangkan saudara, saya ini orang hitam.
Saya kulitnya hitam, sama dengan Pak Happy. Kalau Happy itu selalu senang terus. Saya kulitnya hitam sama seperti Happy, tetapi coba Cynthia, saudara. Pak, ampau dong. Emangnya gua itu orang Cina? Iya, kan istri bapak orang Cina. Jadi istriku Cina, jadi saya harus keluarkan ampau. Betul. Celaka. Ya udah taruh aja 10.000 di ampaunya, bagi-bagi. Yang penting bagi, semua dapat. Kalau semua sudah dapat kan bagus. Jadi orang di kantor itu berpikir bahwa saya ini orang kaya. Walaupun tidak ada uang pun saya tetap orang kaya karena saya punya Tuhan Yesus yang kaya. Haleluya. Saudara orang kaya. Amin. Saudara orang kaya. Amin. Kenapa? Karena Yesus yang Bapak kita adalah Yesus. Yesus itu orang kaya, maka Amin. anaknya juga kaya. Haleluya. Jangan susah. Susah. Belum dapat kerjaan nggak usah susah. Pasti Tuhan kasih makan. Amin. Amin. Haleluya. Ih, haleluya. Ya, next. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi apa? Hamba dosa. Hamba dosa. Jadi semenjak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi hamba dosa. Ya, Yohanes 8 ayat 34. Silakan dibaca. Coba baca. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara mau jadi hamba dosa? Tidak. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau saya jadi hamba Tuhan, berarti saya kaya terus. Karena Tuhan yang bayar saya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, setiap orang yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 16, hidup. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baiklah baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, begitulah. Jadi ingat, sekarang kita mau jadi hamba. Hamba Tuhan atau hamba dosa? Tuhan mau agar supaya kita semua menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, semenjak manusia jatuh di dalam dosa, Allah punya apa? Allah punya kehendak untuk dia mau menyelamatkan manusia. Baca itu. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kita hidup untuk Dia. Halo, kita kerja untuk Dia. Walaupun engkau kerja di kantor, walaupun engkau kerja dimanapun juga, engkau kerja bukan untuk manusia, tetapi kerja untuk Tuhan. Amin. Kerjakanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi kerjakanlah untuk siapa? Untuk Tuhan.
Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita boleh ngomel-ngomel kan? Ih, gaji gue kecil. Ih, bosnya apa sih? Bosnya pergi taksi. Ih, bos tuh main suruh-suruh melulu. Padahal gaji gue gak nambah-nambah. Ih, gitu. Kesel lah. Jangan kesel. Tandanya Anda sudah mulai marah-marah sama Allah. Allah menempatkan Anda di situ untuk apa? Menempatkan Anda menjadi berkat bagi perusahaan ini. Amin. Kerjakanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi kerjakanlah untuk Tuhan. Haleluya. Kalau nggak ada bosmu, Anda bisa dapat uang? Bisa dapat uang? Nggak bisa. Tahun 2018, PTO kita hampir hancur. Bukan hampir, sudah hancur. Mau ditutup. Begitu mau ditutup, suruh saya. Bos saya, Pak J, cari orang untuk bikin perusahaan. Siap. Hari ini pun saya panggil, saya datang. Kira-kira Bapak mau barang ini berapa duit mau jual? 23 M aja, 23 miliar. Semua dengan mesin-mesinnya apa semua orang-orangnya semua. Terus kalau ada yang beli bagaimana? Ya sudah kasih. Kalau bikin dulu surat penawaran. Buat surat penawaran. Sampai detik ini surat penawarannya tidak ada. Begitu saya datang kepada bos, ada berapa orang? 150 orang yang harus makan setiap hari dari perusahaan. Bukan saja 150 orang. Tetapi setiap orang itu yang bekerja, andai kata suami, berarti punya istri, punya 2 anak. Berarti berapa orang yang makan? 4 orang yang makan. 4 kali 150 orang, berapa orang yang makan? 600 orang yang harus hidup melalui perusahaan ini. Bapak nggak bisa tutup. Bapak harus sport kembali uang untuk perusahaan. Saya yang jamin. Akhirnya dia sport lagi 2 miliar. Dan hari ini perusahaan berjalan luar biasa. Direktur yang dulu saya pecat semua karena korupsi. Bukan lagi 2 miliar, 4 miliar habis dia korupsi. Ya tutuplah itu perusahaan. Tetapi puji Tuhan, saya bicarakan dengan bos itu, akhirnya perusahaan itu berjalan sampai hari ini. Dan luar biasa, saudaraku, anugerah Tuhan dalam perusahaan ini. Kalau saya beritahu saudara, di mana engkau bekerja, jadilah, ya, jadilah pelaku firman Allah, dan jadilah terang dan garam dari perusahaan ini. Supaya apa saudara? Supaya perusahaan itu terus diberkati oleh Tuhan, sehingga engkau hidup terus. Yang ketiga, next, keempat. Kita menjadi mitra Allah melalui apa? Penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dibaca. Efesus 1 ayat 13 14. Efesus 1 ayat 13 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menjadi penguasa tunggal di dalam hidupmu. Amin.
Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi, kita menjadi hak milik Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus menjadi pengusaha, penguasa diri kita. Kalau Tuhan Yesus menjadi penguasa diri kita, berarti apa yang terjadi, saudaraku? Kalau Tuhan Yesus menjadi penguasa diri kita, kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan dirimu? Tuhan Yesus yang tanggung jawab. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk diri kita. Kenapa? Kita sudah dimateraikan dengan darah Yesus. Kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus, milik Allah. Haleluya. Kita sudah dimateraikan oleh darah Kudus menjadi milik Allah, dan Allah lah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Kalau Allah yang bertanggung jawab untuk pribadi kita, masihkah engkau dan saya takut untuk menghadapi hidup ini? Nggak usah takut, saudara. Dia bertanggung jawab untuk dirimu. Jangan engkau katakan, aduh, gua nggak ada beras. Jangan takut. Besok beras datang. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, nenek di sini seringkali kehabisan beras. Belum habis beras, sudah ada lagi beras. Nggak pernah habis ya? Enggak ya. Puji Tuhan. Kemarin datang lagi 2 karung beras, saudara. Haleluya. Ya, 2 karung beras ya, Mbak? Nah, puji Tuhan. Jadi saudara, siapa yang tidak ada beras minta sama nenek? Oh, minta sama. Oh, minta. Tapi Tuhan Yesus bilang, itu nenek. Minta besok saja. Jadi apa yang kata nenek itu ya itu. Tuhan sumber kehidupan kok. Masa saya sumber. Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Kalau kita sudah jadi dimateraikan oleh Roh Kudus, kita milik Allah. Kalau kita milik Allah, Allah bertanggung jawab untuk diri kita. Amen. Oleh sebab itu di dalam Galatia 2 ayat 20 katakan apa? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri Yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. 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 Hidupku yang sekarang aku hidup adalah hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Kristus yang sudah menyelamatkan aku. Haleluya. Haleluya. 2020 itu satu sejarah yang besar. Sejarah apa, saudaraku? Pas waktu itu anakku baru beli mobil. Enggak juga. Bulan Januari-nya 2020. 2019. Oh, 2019. Salah info. 2020 langsung jatuh sakit, harus operasi. Tetapi dalam perjamuan kudus, ya, segala kutuk-kutuk pisau operasi dihancurkan oleh darah Yesus. Sehingga akhirnya walaupun disuruh operasi hari itu juga, saya bilang kira-kira berapa persen dokter
Kira-kira berapa persen dokter tanggung jawab? 50-50, 50-50%. Mari kasih. Saya tanda tangan dan saya pergi. Saya pulang. Dan saya tanda tangan, saya pulang, saudara. Jadi operasi. Buktinya sampai hari ini saya bisa di hadapan saudara. Amin. Sudah 2 tahun, 3 tahun. Hampir 2 tahun ya. Saya disembuhkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus. Haleluya. Yang kelima. Next. Silakan dibaca. Tujuan Allah memiliki kita agar kita satu, memiliki tanggung jawab sebagai milik Allah. Kita tidak hidup semau gue. Jadi tujuan Allah memiliki kita agar supaya kita hidup tidak semau asal-asal aja, semau gue. Bukan orang Kristen. Sekali selamat tetap selamat, enak aja. Sekali selamat tetap selamat, nggak bisa. Emangnya keselamatan itu gampang? Banyak orang Kristen berpikir bahwa ya keselamatan itu gampang. Yang penting terima Yesus, percaya Yesus, terima Yesus, sudah selesai. Pasti masuk surga. Enggak bisa juga. Tuhan mau supaya kita taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Nanti satu ketika saya akan bawa firman Tuhan tentang ya Kristen halaman. Nanti mungkin tanggal minggu ketiga, minggu berapa ya? Minggu ketiga bulan 8. Kristen halaman, yaitu nanti minggu pertama bulan 8. Kristen halaman. Ini penting saudara. Kita belajar betul-betul. Supaya kita tahu posisi kita ada di mana. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk melakukan dosa untuk senjata kelaliman. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkan dirimu pada Allah. Terus? Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Haleluya. Sudah. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi bawah kasih karunia. Amin. Kamu tidak ada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kamu ada di dalam hukum kasih karunia. Kalau hukum Taurat, Anda harus punya uang banyak. Halo? Kalau hukum Taurat, Anda ikuti hukum Taurat, Anda harus punya duit banyak. Duitnya apa? Beli kambing domba besok untuk sembelih. Sapi. Kerbau. Untuk apa? Kurban. Kurban. Babi. Babi haram. Nggak bisa. Nah, itu kambing sama domba saja. Sama kerbau. Ya, sapi kerbau. Jadi itu yang dipersembahkan. Kenapa? Itu masih Taurat, hukum lama. Tapi hukum Allah kasih. Waktu Yesus sudah menjadi korban di atas kayu salib untuk menggantikan semua kesalahan dan dosa kita. Haleluya. Amin. Tidak usah lagi bawa kambing domba. Adik punya duit berapa? Bisa beli sapi, Adik? Bisa beli sapi? Hah? Sapi mahal. Nggak bisa kita. Daripada beli sapi mendingan
Ya, serahkan diri sama Tuhan selesai. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menyertai kita. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Amin. Apa yang kau butuhkan daripada Allah? Halo? Apa yang kau butuhkan? Pekerjaan Om. Gampang pekerjaan. Tuhan sudah siapkan untuk Anda. Tinggal Anda terima atau enggak. Kalau Anda menerimanya, lakukanlah itu dengan penuh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, di mana Anda bekerja, di situ Anda akan melihat mujizat Tuhan. Terus, Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. jadi Allah bertanggung jawab untuk dirimu. Apa saja yang kau inginkan. Asal jangan ingin dulu mobil sama, ya, mobil mewah sama rumah mewah. Kalau Anda ingin rumah, itu wajar. Tapi rumah yang sederhana juga Tuhan pasti bisa kasih. Amin. Ya, supaya tidak kontrak-kontrak terus. Amin. Habis bulan apa? Bayar utang, kontrak, bayar rumah orang. Ya, minta sama Tuhan, datang berdoa, minta sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terus. Roma 4 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita hidup untuk siapa? Tuhan. Untuk Tuhan. Terus, Dan jika kita mati untuk Tuhan. jika kita mati pun, kita mati untuk Tuhan. Amin. Amin. Rasul Paulus katakan mati itu adalah untung, keuntungan. Siapa yang takut mati? Nggak ada. Jadi yang takut mati. Oh, anak gua masih kecil. Masih ingat. Itu nggak ada yang ngisuin nanti bawa baru. Itu jawaban yang wajar. Karena dia punya kasih. Takut dia. Yopi takut Yopi. Mati dia. Ya. Kalau untuk saya nggak takut mati karena saya sudah tua. Udah waktu. Untuk nenek nggak takut mati karena sudah tua juga. Tapi yang muda-muda, Dari dulu juga nggak takut mati. Kalau mati dari dulu kan mau bunuh diri. Oh, yang untuk muda. Takut mati karena belum kawin. yang belum kawin memang takut mati juga kan, karena belum kawin. Haleluya. Kita bersyukurlah, saudaraku. Jadi baik hidup atau mati kita Jadi hidup atau mati, kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Amin. Kenapa mau mati untuk Tuhan, mau hidup untuk Tuhan? Karena 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagi. Tidak ada faedah kalau nggak punya kasih. Amin. Hidup ini kalau nggak ada kasih, nggak ada faedahnya apa-apa. Banyak orang dunia baru menikah sudah apa? Sudah bercerai. Tapi anak Tuhan dilarang habis-habis untuk bercerai. Walaupun suaminya nyolot, atau nyolot. Terus jadi itu dia bilang, ih nyolot amat di sini gampang. Banyak bacot. Walaupun istrinya itu banyaknya ngoceh melulu kayak si jadi, ketawa dia. Iya dong.
Tetapi anak Tuhan tidak ada kata cerai. Dia mau datang ke opanya. Besok-besok dia jadi pendeta. Amin. Amin ya, jangan lagi. Hidup ini untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, yang keenam. Next. 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa? Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, yang tidak punya kasih, berarti dia tidak mengenal Allah. Ingat ini ya. Siapa yang tidak mengasihi, berarti dia tidak punya Allah, tidak mengenal Allah. Tetapi barang siapa mengasihi, dia memiliki, yaitu dia punya Allah sendiri, memiliki Allah di dalam diri dia. Ya, saudaraku, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak punya Allah, tidak memiliki Allah di dalam diri. Tapi kau dan saya pasti tentunya mengasihi. Haleluya. Next, terus. Matius 22 ayat 30 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jadi inilah hukum yang utama, hukum kerajaan surga. Kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Sebagai ayat yang terakhir untuk kita. Matius 22 ayat yang ke silakan dibaca. 1. Udah semua baca. 1, 2, 3. Jawab 37. 37. Ayat 30, 39 sampai 41. Pemain musik maju ke depan. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama dulu. Satu, dua, tiga. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Baik saudaraku. Hukum dunia. Hukum dunia ini sangat banyak sekali. Seorang pengacara atau seorang pakar hukum kadang-kadang dia sendiri tidak bisa menghafal semua itu peraturan-peraturan yang ada di KUHP dan juga kitab hukum yang begitu besar. Tetapi sangat ringkas sekali kerajaan surga punya hukum.
Ringkasnya hukum kerajaan surga adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku, itu dua hukum yang memang sudah digariskan, yaitu hukum kerajaan surga bagi manusia sementara di bumi. Ada yang sekolah ya hukum di sini? Ya, orang-orang yang sekolah hukum pasti dia tahu semuanya. Saya bukan sekolah hukum, tetapi saya tahu hukum sedikit-sedikit, tidak banyak. Kita punya itu kasih kok. Ya. Yesus baik buat saya. Maju ke depan. Yesus baik.
Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati roti yang biasa dan anggur yang biasa ini. Jadilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apa yang kita ketahui, apa yang kita boleh buat,